Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami. Perkenalkan, kami mahasiswi dari IKIP Siliwangi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Neneng Elisa dan saya. Silahkan perkenalkan nama kami. Halo, perkenalkan saya Linggang Raini. Halo, perkenalkan saya Cindy Silayan. Perkenalkan saya Nadia Alfi Fauzia. Oke, baik. Memperkenalkan nama saya Nina Karmila Weniseli. Mohon maaf, Pak, untuk perkenalkan nama Bapak. Saya Septia. Ini sebagai staf pengajar di SMK Ma'arif Bandung, pegang mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih, Pak. Kami akan mewawancarai Bapak membahas tentang kurikulum dan etika pendidikan. Dengan pertanyaan yang pertama, apakah Bapak sudah menerapkan kurikulum 2013? Ya, sudah diterapkan sejak diluncurkan kurikulum 2013 pertama, kemudian yang revisi, yang kemudian kemarin ketika COVID juga dirubah menjadi kurikulum darurat, tapi masih basisnya ke sana. Yang pasti sekolah kami sudah melaksanakan, sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 ini. Pertanyaan kedua, apakah Bapak menggunakan RPP pada proses pembelajaran bahasa Inggris sekarang ini? Oh ya, jelas ya, karena RPP itu merupakan hal yang mutlak, yang wajib dibuat sebelum proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah RPP pada proses pembelajaran Bapak yang membuat sendiri? Kalau dibuat sendiri tidak ya sebetulnya kan, karena biasanya kalau di guru itu ada organisasi, ada MGMP ataupun musyawarah guru mata pelajaran ya untuk tingkat SMK dan SMA itu. Biasanya kita berkumpul untuk merumuskan untuk workshop sehingga menghasilkan RPP yang akan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan biar ada keseragaman. Tapi tentunya sebagai guru mata pelajaran satuan pendidikan kondisinya disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Jadi MGMP itu membuat secara generalnya saja ya, general saja, kayak merumuskan tujuan pembelajarannya, merumuskan kegiatan pembelajarannya, metode maupun model itu pun tidak baku, artinya bisa dikembangkan lebih lanjut ke masing-masing guru disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada, seperti itu. Tapi kadang-kadang juga saya membuat sendiri juga ya, cuma ya selama ini biar ada keseragaman khususnya di Kota Bandung antar SMK itu melalui MGMP. Jadi musyawarah guru mata pelajaran, kita workshop merumuskan RPP untuk digunakan selama 1 tahun penuh, baik itu untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, seperti itu. Selanjutnya silahkan. Oke. Apakah pada proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang Bapak gunakan?
Untuk proses pembelajaran tidak selalu harus dengan RPP yang dibuat. Artinya bisa dilakukan perubahan-perubahan yang sesuai, perubahan-perubahan yang diperlukan selama proses pembelajaran tersebut. Artinya rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP itu hanya panduan saja. Hanya panduan, akan tetapi dari segi pelaksananya itu dikembalikan kepada guru masing-masing, dikembalikan kepada kondisi lapangan yang ada, kondisi kelas yang ada, banyak faktor dari segi materinya apakah materinya mudah dicerna oleh anak-anak ataupun sedang tingkat kesulitannya ataupun tingkat kesulitannya tinggi. Artinya jadi dalam satu materi pembelajaran itu bisa disampaikan lebih dari satu kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, bahkan bisa sampai 4 kali pertemuan. Jika dikiranya materi pembelajaran dirasa sulit, kesulitannya tinggi, itu bisa disampaikan dalam 4 kali pertemuan, tidak harus dalam 1 kali pertemuan saja, tergantung kompetensi dasar yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran yang dicapai tersebut. Seperti itu. Jadi ketika proses pelaksanaannya itu tidak harus mutlak sesuai dengan RPP gitu. Ada perubahan-perubahan yang kalau sesuai ya bagus itu ya. Kalau sesuai yang jelas ketika pelaksanaan pembelajaran itu tidak menyimpang jauh dari RPP. Seperti itu. Boleh dilakukan improvisasi, boleh dilakukan perubahan-perubahan kecil, akan tetapi tidak berubah tujuan pembelajaran yang sudah ada dalam RPP. Karena itu yang kita kejar, tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar ketuntasan belajar si anak didik ataupun peserta didik. Sementara dalam proses pelaksanaannya, jika dirasa perlu dirubah ya bisa diadakan perubahan-perubahan. Seperti itu. Oke, selanjutnya Cindy. Ya, pertanyaan yang keenam, apa buku sumber yang Bapak gunakan pada proses pembelajaran bahasa Inggris? Kalau untuk buku, sebagai buku pegangan utama saya gunakan buku dari Kemendikbud ya, yang dibagikan, yang bisa di-download, karena itu kan lebih mudah diakses. Artinya kemudian sekolah juga menyediakan, pemerintah juga, yang buku yang sudah diberikan disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi sebagai buku tambahan ataupun sebagai referensi pribadi saya dalam penyampaian materi, itu saya menggunakan buku dari percetakan Erlangga. Itu karena saya rasa percetakan Erlangga cukup representatif ya untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini di tingkat SMA dan SMK, karena sama kan SMA dan SMK. Tapi untuk pegangan utama saya menggunakan buku dari Kemendikbud ya, yang buku BSC itu yang bisa di-download bebas. Jadi sekalipun anak sekolah tidak menyediakan, anak bisa download secara gratis, itu tidak dibebankan lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya silahkan Neneng Elisa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran sejarah yang Bapak gunakan pada kurikulum 2013? Pembelajaran bahasa Inggris mungkin ya, Neng? Pembelajaran sejarahnya itu sejarah proses pembelajaran kurikulum 2013 maksudnya. Pertanyaannya, bagaimana proses pembelajaran sejarah Bahasa Inggris mungkin Pak, bagaimana bahasa Inggris mungkin ya. pembelajaran bahasa Inggris? Proses pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013. Proses pembelajaran ini maksudnya gimana? Misal mungkin selama proses kurikulum 2013 itu apa yang di kelas itu apa yang membedakan, mungkin lebih ke apa ya, implementasi di kelasnya itu seperti apa sih Pak gitu, mungkin seperti itu ya. Oke.
Ya, kalau proses pembelajaran yang selama ini dilakukan khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, saya sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar kompetensi dasar yang sudah ada, karena kan salah satu ciri khas dari kurikulum 2013 adalah tuntasnya kompetensi pembelajaran ataupun kompetensi dasar yang harus dicapai oleh setiap siswa, yang notabene memang tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Artinya sementara daya intak siswanya itu notabene rata-rata kurang, nah, sehingga ya harus di satu sisi kurikulum 2013 itu guru dituntut untuk menyelesaikan kompetensi pembelajaran, kompetensi dasar. Di sisi lain kondisi di lapangan, kondisi daya serap siswa, daya intak siswa itu berbeda-beda seperti itu, sehingga cenderung dipaksakan. Makanya sampai saat ini untuk siswa-siswa saya hanya dua orang yang bisa melampaui nilai KKM ketika ujian seperti itu. Jadi ya rata-rata sangat jarang nilai bahasa Inggris mereka tuh di atas 60 tuh sangat jarang ya. Oke, kalau ketika tugas mungkin nilainya bisa lebih dari 80 90 karena tugas harian. Tetapi ketika dilakukan evaluasi tengah semester maupun akhir semester, sangat jarang mereka mendapatkan nilai lebih dari 50. Bahkan ada yang 20, 30 masih di bawah. Artinya kompetensi dasar ini terlalu sulit gitulah, terlalu sulit dicapai oleh si peserta didik. Itu sih yang saya rasakan untuk kurikulum 13 ini, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggrisnya, karena kita maklumi juga ya, bahasa Inggris adalah bahasa asing ya, bukan bahasa nasional. Seperti itu mungkin. Baik Pak. Nah, untuk selanjutnya ini kan selama proses pembelajaran memakai kurikulum 2013, sebenarnya tujuan dari kurikulum 2013 itu seperti apa sih, khususnya pada proses itu sendiri gitu? Apakah siswa dituntut untuk apa misalkan? Nah, seperti itu Pak, bisa digambarkan? Itu tadi ya, ciri khas dari kurikulum 2013 adalah KD atau kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, yang harus dicapai peserta didik, yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang sementara kan KD ini, kompetensi dasar ini dibuat secara spesifik, tidak general, secara spesifik, sehingga materinya pun dipaksakan gitu, cenderung dipaksakan. Nah, anak harus paham itu, padahal ya artinya apalagi dalam pembelajaran bahasa Inggris sekarang untuk tingkat SMA, SMK sudah tidak lagi mempelajari grammar, sudah tidak lagi mempelajari pronunciation, sudah tidak lagi mempelajari part of speech, sudah tidak lagi mempelajari hal-hal unsur-unsur kebahasaan yang krusial. Akan tetapi dalam pembelajaran bahasa Inggris itu hal-hal seperti ini sudah dianggap selesai gitu loh. Padahal kan di kenyataan di lapangan banyak anak yang tidak tahu akan hal ini, sehingga proses pembelajaran kompetensi dasar yang harus diajarkan adalah bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa pengantar. Ketika kita diskusi masalah momentum, masalah permasalahan atau isu-isu yang viral itu harus didiskusikan dalam bahasa Inggris. Jadi lebih ke arah sana, sehingga sangat sulit bagi peserta didik yang di sekolah saya. Entah mungkin di sekolah yang lain. Kalau di sekolah negeri mungkin bisa seperti itu, karena ya yang jago bahasa Inggrisnya juga banyak. Artinya selain di sekolah formal, mereka pun di luar
kursus ataupun les bahasa Inggris di luar sekolah, sehingga hal-hal itu bisa terpenuhi di sana. Akan tetapi di sekolah yang aku itu mereka keadaan keluarganya mohon maaf menengah ke bawah, sehingga mereka tidak mampu untuk les untuk sehingga hanya mengenalkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah yang hanya 2 jam mata pelajaran, yang hanya 2 jam pelajaran per minggu untuk mengajar kompetensi dasar yang begitu banyak. Jadi ya di situ sih kendalanya, kesulitannya di sana, karena itu tadi kurikulum 2013 ciri khasnya adalah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Sudah ditentukan oleh pemerintah, ini loh KD-nya, sehingga dalam 4 aspek itu ada aspek kognitif, keterampilan berbahasa dipaksa, akan dipaksa, hingga ya bisa dibilang itu salah satu kelemahan dari kurikulum 2012. Oke, untuk di sekolah negeri mungkin bisa, sekolah swasta hal ini terjadi banyak di sekolah swasta. Baik Pak, terima kasih. Silahkan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pendekatan pembelajaran yang Bapak gunakan pada proses pembelajaran bahasa Inggris? Kalau pendekatan itu tergantung satu kompetensi dasar apa yang akan diajarkan, yang akan dicapai, yang kedua materi apa yang akan disampaikan. Jadi pendekatan itu tidak harus misalkan tidak harus sama untuk setiap pertemuan, untuk setiap kompetensi dasar, untuk setiap materi yang akan diajarkan. Bisa berbeda-beda ya, artinya guru diberi keleluasaan, diberi kebebasan dalam menentukan ini pendekatan, metode, model, strategi, itu diberi kebebasan penuh dalam menyampaikan materi, tergantung disesuaikan dengan materi apa yang mau disampaikan, kompetensi dasar apa yang akan dicapai. Itu banyak sekali pendekatan. Kalau misalkan hanya kalau untuk kemarin itu terakhir yang revisi kurikulum 2013 yang revisi itu kan pendekatannya ditekankan kepada pendekatan ilmiah, ya kan, scientific approach, yang ada observasinya, ada eksplorasinya, ada elaborasinya, dan ada menyimpulkan. Seperti itu harus ada di setiap mata pelajaran, di setiap materi pembelajaran yang akan disampaikan. Itu kalau yang kemarin di kurikulum 2013 revisi. Ada pendekatan scientific approach istilahnya. Itu ada di revisi. Kalau 2013 pertama tidak ada pendekatan scientific. Nah, kalau di 2013 yang revisi ini, itu setiap guru, setiap mata pelajaran diwajibkan melakukan pendekatan scientific atau pendekatan ilmiah, di mana ada observasinya, ada eksplorasinya, ada elaborasinya di setiap pembelajaran. Ya itu tadi dipaksakan gitu. Entah apa sih maksudnya ini gitu loh. Walaupun maksudnya maksudnya baik, tapi kan artinya tidak harus ke setiap mata pelajaran dipaksakan gitu. Maaf, itu kalau untuk pendekatan. Iya, berarti untuk pendekatan, untuk metode, untuk model dan strategi itu bergantung dari jenis materi apa yang akan disampaikan. Dan memang Ya, betul. Barusan Bapak bilang tuh memang sekarang lebih diarahkan ke scientific ya gitu ya, untuk kurikulum 2013 itu. Untuk sekarang itu kan kita dengar kayak ke area-area digitalisasi Pak. Apakah ada pendekatan khusus seperti pendekatan yang ke arah digitalisasi gitu, pakai media ICT atau semacamnya gitu Pak? Kalau pendekatan mungkin lebih kepada ke arah metode, mungkin ya, metode pembelajaran ataupun strategi. Artinya kalau pendekatan itu adalah rumusan generalnya, tapi dalam pelaksanaannya itu ada di metode, ada di model, ada di strategi dari setiap materi pembelajaran. Contohnya misalkan
dengan adanya revolusi 4.0, kemudian kemarin ketika pandemi, memang ada beberapa metode, ada model pembelajaran yang tidak bisa dilakukan. Tapi ada beberapa metode dan model pembelajaran yang bisa dilakukan ketika pembelajaran daring. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Terus saya juga mau nanya nih satu lagi. Sekarang tuh ada pendekatan atau metode berbasis akal neuroscience itu apa ya? Metode atau masuk ke pendekatan? Kalau neuroscience, di Bapak sudah ada belum neuroscience? Neuroscience. Iya, neuro syaraf. Belum ya? Oh, belum. Berarti selama ini memang karena sebelumnya juga masih ada pembelajaran daring, jadi pakai seperti Google Classroom kayak gitu ya, Zoom gitu kan Pak ya? Kalau itu media, itu maksudnya media pembelajaran. Ya, media pembelajaran itu bisa daring, bisa pun luring, itu media. Ya, kalau medianya offline berarti media pembelajarannya ada papan tulis, ada proyektor, kan? Ada laptop, itu media pembelajaran. Tapi ketika daring, medianya adalah Google Classroom ataupun LMS, Ruang Guru, YouTube, itu media sebetulnya. Dan itu namanya media pembelajaran. Artinya media itu tempat menyampaikan materi, gitu loh, ya, tempat menyampaikan materi. Kalau luring di dalam kelas, otomatis medianya adalah papan tulis ataupun bisa menggunakan proyektor dengan PPT-nya. Itu untuk pembelajaran luring. Artinya sarana menyampaikan informasi, sarana menyampaikan materi pembelajaran, itu media namanya. Tapi ketika misalnya di dalam ketika daring, medianya banyak, ada Google Form, media online ya, ada Google Form, kemudian ada Google Classroom, ada juga WhatsApp, itu kan media. Artinya bisa saja kita menyampaikan materi melalui grup WhatsApp. Nah, itu adalah sarana ya. Jadi media itu adalah sarana. Jadi jangan dibingungkan dengan istilah-istilah seperti itu. Ada media, ada strategi, ada model, ada metode. Nah, itu tadi disesuaikan. Tapi kalau kemarin kita pandemi 3 tahun pembelajaran full daring, otomatis medianya adalah media online semuanya. Ada WhatsApp, ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai LMS, banyak bertebaran ya. Ada yang pakai Edmodo, ada yang pakai Ruang Guru, ada yang pakai platform digital seperti itu. Karena itu adalah media pembelajaran saja. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan. Bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran yang Bapak gunakan pada proses pembelajaran bahasa Inggris? Kalau bentuk evaluasi sih banyak bentuknya ya. Yang jelas yang pertama, evaluasi pembelajaran itu bisa dengan ulangan harian, bisa dengan penugasan, bisa dengan tugas terstruktur, juga bisa dengan tugas tidak terstruktur. Seperti itu, baik ataupun dan juga evaluasi yang dilaksanakan setiap tengah semester, akhir semester. Ada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Itu sih bentuk evaluasi. Tergantung. Cuma yang jelas di setiap akhir KD, itu evaluasi dilakukan. Untuk ulangan harian itu bisa minimal diujikan 2 KD atau 3 KD. Kalau untuk penugasan itu per KD ya, per kompetensi dasar kita tugaskan. Kita bentuk tugaskan adalah bentuk evaluasi. Tidak harus ulangan. Penugasan pun tugas terstruktur ya, maksudnya kayak PR, homework kayak gitu, ataupun dilaksanakan di saat itu jadi kelas. Penugasan itu evaluasi bisa dilakukan. Artinya yang jelas bisa ulangan per KD. Kemudian untuk ulangan harian setelah melampaui 2 KD atau 3 KD itu adalah ulangan harian. Kemudian setelah ulangan harian itu adalah penilaian tengah semester karena setengah dari KD. Contohnya untuk bahasa Inggris kelas 10 itu dalam 1 tahun ada 12 kompetisi dasar yang harus dicapai. Nah, dalam 1 tahun ya, dalam 2 semester.
berarti di semester pertama itu ada 6 KD, 6 kompetensi dasar yang harus dicapai. Nah, berarti penilaian tengah semesternya adalah 3 KD ya. Kemudian di akhir adalah mengambil yang sebagian di semester 1, KD per semester 1, dan sebagian dari KD semester 2. Seperti itu evaluasinya yang dilakukan. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir dari saya. Apa sih kelebihan dari kurikulum 2013 tuh Pak? Kelebihan dari kurikulum 2013 ya, kelebihannya itu tadi guru diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menentukan itu tadi ya, menentukan pendekatan, metode, model, dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi satuan pendidikan yang ada. Makanya pemerintah hanya menyediakan silabus dan KD ya, kompetensi dasar, sementara RPP kemudian pemetaan itu semua diserahkan kepada guru. Artinya diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk meramu ya, untuk meracik bagaimana agar si KD itu tercapai ya, yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing, kondisi kelas masing-masing. Artinya misalkan dalam satu satuan pendidikan saya mengajar kelas 10. Kelas 10 misalkan ada 3 kelas, 10A, 10B, 10C. Nah, dalam pembuatan RPP itu bisa sama, bisa juga berbeda. Karena apa itu tadi? Disesuaikan dengan itu tadi, kondisi lapangan, kondisi siswa. Karena kan tiap siswa beda-beda, tiap kepala itu beda-beda ya. Yang ada yang punya daya serapnya tinggi, ada yang punya daya serapnya menengah, ada yang punya daya serapnya yang lemah. Nah itu disitulah guru diberikan kebebasan untuk meramu bagaimana agar si kompetensi dasar ini bisa tercapai oleh setiap siswa ya. Jadi ketika walaupun misalkan saya ngajar di kelas 10, misalkan 10 ada 3 kelas, nggak bisa saya seenaknya memberikan RPP yang sama untuk semua kelas ya, untuk masing-masing materi ajar yang akan disampaikan. Bisa saja sama, oke, misalkan bisa saja sama, tujuan pembelajarannya sama, KD-nya sama, akan tetapi nah itu tadi metode, model pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan itu bisa berbeda-beda. Kalau di kelas A misalkan untuk metode pembelajarannya hanya cukup dengan ceramah, tapi kalau di kelas B dengan diskusi untuk materi yang sama ya, untuk satu materi yang sama, untuk KD yang sama. Di kelas C dengan misalkan dengan penelitian, project base. Kemudian untuk di kelas D dengan metode yang lain, nah bisa seperti itu. Artinya disesuaikan dengan karakter tadi, karakter anak, karakter kelas yang ada. Seperti itu. Di situ sih kelebihannya. Kelebihan kurikulum 2013. Artinya guru diberikan kebebasan penuh dalam menentukan metode, model, strategi, evaluasi, dan media pembelajaran yang digunakan. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Bapak luangkan untuk kami. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Ari. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, ya, sudah ya. Untuk metode, model, strategi itu dipelajari aja. Yang dipelajari kalau metode ada beberapa, ada 20, ada 15 atau 13. Kemudian model pembelajaran 20, tapi yang kalau untuk model pembelajaran sih yang sering digunakan ceramah ya. Kalau diskusi sangat jarang untuk mapal bahasa Inggris ya, karena kalau diskusi ya otomatis ya bahasa Inggrisnya sudah lancar semua gitu. Karena untuk model pembelajaran diskusi ya ada metode diskusi. Cuma yang kebanyakan yang dilakukan guru ya,
pemahaman saya adalah metode yang sering digunakan adalah serama. Artinya ya hanya satu sumber, gitu. Satu sumber, nggak bisa dua sumber. Walaupun kurikulum 2013 mengharuskan bahwa kita itu sebagai fasilitator si anak. Kita tetap baru udah kayak ini, tetap aja ya anak-anak kalau nggak disuapin ya nggak mau gitu. Jarang sekali gitu. Hanya mungkin kita antisipasi, kita modifikasi di model ya. Modelnya mungkin kita coba cari-cari dengan information searching ataupun dengan metode-metode jigsaw, dengan model-model yang lain ya. Itu dipelajari aja. Ada metode, ada model, itu tadi yang jelas. Setiap mata pelajaran atau setiap mata setiap materi yang disampaikan itu menggunakan model pembelajaran yang berbeda, tidak mungkin kawan-kawan teman-teman mahasiswa semangat ya. Ya, makasih Pak Ari sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Mohon izin untuk menutup Zoom ini. Terima kasih teman-teman kerjasamanya. Pak Ari sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, selamat